Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama lagi Yesus kuatku yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan pelayanan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur buat hari ini Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk melihat kehendak Tuhan, melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami hari ini dan hari-hari akan datang. Tuhan, renungan firman-Mu ya Tuhan, hari ini kiranya memberikan kami kekuatan, sukacita, semangat yang baru, harapan yang baru, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dengan kekuatan firman Tuhan, kami berjalan dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi satu hal saja yang harus kita pahami, bahwa apapun pilihan kita tidak akan pernah mengubah kebenaran. Hari ini kita akan melihat satu tema di dalam firman Tuhan, yaitu hasil sebuah pilihan. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Firman Tuhan di sini begitu jelas bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman. Dan ini adalah pilihan kepada umat Tuhan secara khusus. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika tidak mendengarkan perintah Tuhan atau suara Tuhan, akibatnya begitu fatal. Musa dan Harun ketika diperintahkan oleh Tuhan, tatkala di padang gurun itu, orang-orang Israel bertengkar dengan Musa karena mereka tidak mendapatkan air untuk mereka minum, mereka dan ternak-ternak mereka. Kemudian Musa dan Harun datang menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengambil tongkat, dan Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun supaya mengumpulkan semua orang Israel. Dan di hadapan orang-orang Israel, Tuhan katakan kepada Musa, katakanlah kepada bukit batu itu, dan bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa dan Harun berhadapan dengan orang-orang Israel, di mata mereka, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun bahwa mereka tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Kenapa? Tuhan hanya menyuruh Musa supaya katakan kepada bukit batu. Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul bukit batu itu. Dan yang terjadi begitu fatal. Musa tidak bisa masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Raja Israel yang pertama, yaitu Saul, tidak mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terjadi? Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Tuhan berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Harus kita pahami itu. Lebih baik kita dengar-dengaran kepada Tuhan daripada persembahan korban.
Dan itu juga yang akan kita lihat. Saya akan mengangkat 3 contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana pilihan itu yang membuahkan hasil. Yang pertama, di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai 42, 2 kakak beradik, Maria dan Marta. Mereka menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka datang, Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang, bertandang di rumah Maria dan Marta. Kemudian Marta sibuk, dia sibuk untuk mempersiapkan konsumsi bagi rombongan Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh Maria, kata firman Tuhan, Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Marta komplain, tetapi Tuhan berfirman kepada Marta, Marta, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Mungkin ada di antara kita begitu sibuk dalam pelayanan, kita tidak punya lagi waktu duduk dekat kaki Tuhan, berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Ingat, ketika Maria mengambil pilihannya, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik. Yang kedua, Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai 28, seorang perempuan Kanaan yang percaya. Dia datang kepada Yesus memohon supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak menghiraukan perempuan ini. Tuhan Yesus jalan terus. Dia tidak menghiraukan. Bahkan murid-muridnya meminta supaya perempuan ini diusir. Tetapi perempuan ini, dia tetap bertahan. Sekalipun dia didesak supaya pergi. Tetapi perempuan ini tetap bertahan untuk tetap memohon kepada Yesus. Apa yang terjadi? Perempuan ini dia tidak menyerah. Dia tetap meminta kepada Tuhan, bahkan dia datang mendekat kepada Yesus. Dan perempuan ini menyembah Yesus. Yesus juga memberikan perkataan yang begitu keras kepada perempuan ini, tetapi dia tidak menyerah. Sampai perempuan ini berkata, Tuhan, anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Jadilah menurut kehendakmu. Dan saat itu anaknya sembuh. Dia mengambil pilihan untuk tetap mendekat kepada Yesus. Contoh yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Di sana kita akan menemukan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Kita sudah tahu cerita ini. Bagaimana anak ini dia meninggalkan rumah bapaknya. Pergi ke negeri yang jauh. Dia menghamburkan seluruh harta milik warisan dari bapaknya. Dia jatuh miskin. Apa yang terjadi? Satu saat di dalam kemiskinannya, di dalam kelaparannya dia ingat rumah bapaknya. Dan hari itu juga dia mengambil keputusan. Saya harus kembali ke rumah bapakku. Saya harus kembali kepada bapak. Dan apa yang terjadi? Anak ini kembali kepada bapaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu akhir dari cerita ini. Bapaknya itu merangkul dia, bapaknya itu memeluk anak ini. Dan bapaknya itu menyuruh memakaikan dia jubah yang terbaik. Dipakaikan cincin. Dan dipakaikan juga kasut. Yang kita lihat dari firman Tuhan ini, anak ini dipulihkan. Ketika dia mengambil keputusan, dia pulang ke rumah bapaknya. Dan dia dipulihkan. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang menyaksikan program ini. Kita sudah jauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. Puji nama Tuhan. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Pilihan yang membuahkan hasil. Pilihan kami, keputusan kami hari ini menentukan hari esok dan hari-hari akan datang. Berkati kami ya Tuhan, berkatilah umat Tuhan.
pekerjaan usaha bisnis mereka, pendidikan, berkati Tuhan. Sehat-sehatkanlah jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami di sepanjang hari ini. Berkatilah masa kini dan masa depan kami. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.